Nama saya Mustamir Fidin, NIM 2210417835, kelas F. Hari ini saya akan membacakan jawaban soal dan jawaban UAS pemasaran agribisnis dosen Ibu Rikola Deirawa SEMM. Langsung saja ke soalnya. Nomor 1, jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk agribisnis. Riset pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk agribisnis karena beberapa alasan. 1. Memahami pasar, segmentasi pasar, analisis persaingan, pengembangan produk, penentuan harga, strategi promosi, dan distribusi. Secara keseluruhan, riset pemasaran membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Kemudian nomor 2, sebutkan dan jelaskan metode-metode riset pemasaran yang dapat digunakan dalam agribisnis. Berikut adalah beberapa metode riset pemasaran yang dapat digunakan dalam agribisnis. Yang pertama, pendekatan functional approach, menganalisa aktivitas bisnis termasuk fungsi pemasaran, biaya, margin, penentuan harga, dan pasar. Kemudian pendekatan system approach, menekan keseluruhan sistem pemasaran produk agribisnis. Kemudian soal nomor 3, bagaimana analisis PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran agribisnis. Analisis PESTEL adalah kerangka kerja yang membantu memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Mari kita lihat bagaimana analisis PESTEL dapat diterapkan dalam mengembangkan strategi pemasaran agribisnis. Di politikal, pertimbangkan peraturan, kebijakan, dan stabilitas politik yang mempengaruhi bisnis. Kemudian di bagian ekonomi, tinjau faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Sosial, perhatikan tren sosial seperti preferensi konsumen, gaya hidup, dan kesadaran akan kesehatan. Teknologi, evaluasi perkembangan teknologi yang relevan dengan bisnis. Lingkungan, pertimbangan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Legal, tinjau peraturan hukum yang berlaku. Kemudian di nomor 4, sebutkan dan jelaskan strategi diferensiasi produk dalam agribisnis dan berikan contoh. Strategi diferensiasi produk dalam agribisnis adalah pendekatan yang memungkinkan perusahaan untuk menyediakan produk yang unik dan berbeda dari pesaing di pasar. Berikut adalah beberapa contoh implementasi strategi diferensiasi produk. Yang pertama, inovasi produk. Perusahaan dapat mengembangkan produk dengan fitur atau teknologi yang belum ada di pasar, misalnya menghasilkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama atau penyakit. Kualitas premium, fokus pada kualitas produk yang lebih tinggi daripada pesaing, contohnya produsen susu organik yang menawarkan produk dengan kualitas bahan baku yang lebih baik. Pelayanan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang unggul seperti panduan, pemeliharaan produk, atau dukungan teknis responsif. Branding, membangun citra merek yang kuat dan mengaitkannya dengan nilai-nilai positif, misalnya produk organik yang dikenal karena keberlanjutan dan kesehatan. Berikutnya, desain kemasan. Kemasan yang menarik dan fungsional dapat memberikan produk, contohnya kemasan yang ramah lingkungan atau praktis untuk digunakan. Segmentasi pasar, menarget segmen pasar tertentu dengan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka, misalnya produk pertanian organik yang ditujukan untuk konsumen yang peduli pada lingkungan. Kemudian soal nomor 5, bagaimana peran digital marketing dalam memasarkan produk agribisnis dan apa saja strategi digital marketing yang dapat digunakan? Strategi diferensiasi produk dalam agribisnis melibatkan pendekatan yang memungkinkan perusahaan untuk menyediakan produk yang unik dan berbeda dari pesaing pasar. Berikut adalah beberapa contoh implementasi strategi produk diferensiasi produk.
Pertama, inovasi produk, mengembangkan produk dengan fitur atau teknologi yang belum ada di pasar, seperti varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama atau penyakit. Kualitas premium, fokus pada kualitas produk yang lebih tinggi daripada pesaing seperti susu organik dan bahan baku yang lebih baik. Pelayanan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang unggul seperti panduan pemeliharaan produk atau dukungan teknis responsif. Branding, membangun citra merek yang kuat dan mengaitkannya dengan nilai-nilai positif seperti merek produk organik yang dikenal karena keberlanjutan kesehatan. Desain kemasan, kemasan yang menarik fungsional seperti kemasan ramah lingkungan atau praktis. Segmentasi menargetkan pasar tertentu dengan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka, misalnya produk pertanian organik untuk konsumen yang peduli pada lingkungan. Kemudian soal nomor 6, apa saja metode yang dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran agribisnis dan bagaimana penerapannya dalam praktek? Terdapat beberapa metode pengendalian pemasaran dalam agribisnis yang dapat membantu perusahaan mengolah dan memfasilitasi efisiensi dalam strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa metode dan penerapannya. Pertama, standar kinerja. Menerapkan standar selama perencanaan strategi pemasaran, kemudian melakukan pemeriksaan atau supervisi untuk memastikan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja, mengukur kinerja pemasaran berdasarkan indikator yang relevan. Ini membantu memahami sejauh mana pencapaian tujuan pemasaran. Perbandingan dengan standar, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Jika ada penyimpangan, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif. Analisis penyebab, menemukan penyebab atau alasan di balik penyimpangan dari standar ini membantu mengidentifikasi masalah memperbaiki proses. Dalam praktiknya, perusahaan agribisnis dapat mengimplementasikan metode ini dengan mengawasi aktivitas pemasaran, mengukur hasil, membandingkan dengan target, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pengendalian pemasaran membantu memastikan efisiensi dan kesesuaian dengan tujuan bisnis. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.